Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi tematik untuk kelas 6, tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Materi tematik kelas 6, tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Di sekitar kita, banyak orang yang bekerja demi membantu orang lain yang sedang mengalami bencana. Salah satunya adalah petugas pemadam kebakaran. Ayo membaca. Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Petugas pemadam kebakaran atau damkar bertaruh nyawa saat memadamkan api. Tak sedikit dari mereka yang meninggal saat berusaha memadamkan api. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Pak Saipul mengenang komandannya yang meninggal saat memadamkan kebakaran di Blok M sekitar tahun 2005. Komandannya yang bernama Pak Subandi tersebut saat itu terjebak kobaran api dan tidak dapat keluar. Selang air yang dibawa Pak Subandi terputus. Pak Subandi sempat melemparkan topi keluar sebagai kode bahwa dia sedang dalam bahaya. Namun tiba-tiba api meledak dan mengenai tubuhnya, ungkap Pak Saipul. Pak Saipul menceritakan bahwa Pak Subandi merupakan seorang pemimpin yang peduli dengan anak buahnya. Meninggalnya Pak Subandi di lokasi kebakaran itu pun karena dia berusaha menyelamatkan tim pemadam yang sedang terjebak di dalam gedung saat sedang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang telah rela berkorban tersebut saat itu menjabat sebagai Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. Pengorbanan Pak Subandi menjadi pelajaran dan motivasi untuk membangun semangat anak buahnya dalam menjalankan tugas. Pak Suhada, seorang petugas pemadam kebakaran yang telah 30 tahun bertugas, juga menceritakan pengalamannya. Banyak kejadian kritis yang sudah dia lewati selama menjalankan tugas. Kalau sudah di depan api, saya sering berpikir jangan-jangan hari ini saya mati. Tetapi alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan hidup. Yang penting, kita tulus menjalani tugas. Jangan banyak mengeluh, kata Pak Suhada. Pak Suhada menceritakan kalau kaki kirinya pernah melepuh terkena air panas saat memadamkan kebakaran di sebuah pemukiman. Pak Suhada juga pernah terkena setrum dan runtuhan atap rumah. Kondisi saat kebakaran sangat riuh. Sering pemadam tidak sempat memeriksa kabel-kabel listrik yang berserakan, maka risiko tersetrum pun harus dia hadapi. Nah, ini merupakan teks wacana yang berhubungan dengan bagaimana pengorbanan petugas dari pemadam kebakaran. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai pokok-pokok pikiran dari bacaan teks wacana yang berhubungan dengan Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Nah, adapun pokok-pokok pikiran dari bacaan itu yaitu pada paragraf 1, isinya adalah petugas pemadam kebakaran bertaruh nyawa saat memadamkan api. Pada paragraf 2, pokok pikirannya yaitu peristiwa meninggalnya Pak Subandi. Pada paragraf 3, pokok pikirannya adalah menceritakan bagaimana pemimpin yang peduli terhadap anak buahnya. Pada paragraf 4 ini menceritakan pengalaman Pak Suhada dalam bertugas. Pada paragraf 5 pokok pikirannya yaitu bagaimana komitmen pelayanan petugas pemadam kebakaran. Dan pada paragraf 6 memiliki pokok pikiran yaitu resiko pekerjaan sebagai petugas pemadam kebakaran. Nah, ini merupakan pokok-pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, apa yang dapat kamu teladani dari petugas pemadam kebakaran? Nah, hal-hal yang dapat kita teladani dari petugas pemadam kebakaran yaitu yang pertama, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, berani menghadapi segala risiko dalam bertugas. Yang ketiga, selalu bekerja sama dalam tim. Yang keempat, pantang menyerah. Dan yang kelima, peduli terhadap sesama. Pertanyaan yang kedua, nilai ketuhanan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Nilai ketuhanan yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran yaitu yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan tugas. Yang kedua, selalu bersyukur atas anugerah kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan yang ketiga, nilai kemanusiaan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Nilai kemanusiaan yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran yang pertama yaitu rela berkorban. Yang kedua, tolong menolong. Yang ketiga, peduli dengan sesama. Dan yang keempat, selalu berusaha membantu sesama yang terkena musibah. Pertanyaan nomor 4, apa yang dapat kamu lakukan dalam upaya ikut membantu lingkunganmu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan? Nah, yang pertama yaitu rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, selalu bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, selalu berdoa dalam setiap aktivitas. Yang keempat, menghormati dan menghargai orang lain. Yang kelima,
selalu berusaha membantu sesama yang terkena musibah. Dan yang keenam, rela berkorban, suka tolong-menolong tanpa pamrih. Nah, ini merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dalam menerapkan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Ayo bernyanyi. Nah, berikut ini ada sebuah nyanyian, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Nah, untuk lirik nyanyiannya nanti silahkan cek videonya yang ada pada link kolom deskripsi. Nah, perlu diketahui bahwa lagu Gundul-Gundul Pacul ini berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin dalam mengembankan amanat untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebuah lagu daerah dari Jawa Tengah mengandung pesan bagi seorang pemimpin agar berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Jadi makna yang terkandung dalam lagu Gundul-Gundul Pacul yaitu sebagai pemimpin kita harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, harus bijaksana dan perhatikan anggota-anggota kita. Sekarang kita akan mencoba menulis apa judul lagu tersebut. Nah, dari teks tadi bahwa judul lagunya yaitu Gundul-Gundul Pacul. Nah, dari daerah mana asal lagu tersebut? Nah, lagu Gundul-Gundul Pacul ini berasal dari Jawa Tengah. Apa nada dasar yang digunakan pada lagu tersebut? Nah, nada dasar yang digunakan dalam lagu Gundul-Gundul Pacul yaitu nada Do sama dengan C. Kemudian apa tanda tempo yang digunakan pada lagu tersebut? Tanda tempo lagu Gundul-Gundul Pacul yaitu 4/4 moderato. Apa arti dari tanda tempo tersebut? Nah, jadi arti dari 4/4 moderato ini, lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo sedang. Nah, artinya tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Gundul-Gundul Pacul adalah salah satu lagu daerah yang dituliskan oleh Sunan Kalijaga pada tahun 1400-an. Nah, lagu Gundul-Gundul Pacul adalah lagu nasihat dari sang wali bagi para pemimpin Jawa untuk mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Arti gundul sendiri adalah kepala pelontos tanpa rambut. Nah, kepala adalah lambang kehormatan dan kemuliaan seseorang, sementara rambut adalah mahkota lambang keindahan kepala. Dengan demikian gundul artinya adalah kehormatan yang tanpa mahkota. Pacul adalah cangkul. Nah, orang Jawa ini mengatakan bahwa pacul adalah papat kang ucul, 4 yang lepas. Nah, dengan pengertian kemuliaan seorang sangat tergantung kepada 4 hal, yaitu cara orang tersebut menggunakan mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Jika 4 hal itu lepas, kehormatan orang tersebut juga akan lepas. Mata digunakan untuk melihat kesulitan rakyat, telinga digunakan untuk mendengarkan nasihat, hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan, mulut digunakan untuk berkata-kata yang adil. Gembelengan artinya besar kepala, sombong, dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Dengan demikian, makna kalimat ini adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi pembawa pacul untuk mencangkul, dalam artian mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, orang yang sudah kehilangan 4 indera tersebut akan berubah sikapnya menjadi congkak atau gembelengan. Nah, nyunggi-nyunggi wakulkul, gembelengan. Nah, nyunggi wakul itu membawa bakul di atas kepala, dilambangkan sebagai menjunjung amanah rakyat. Namun saat membawa bakul, sikapnya sombong hati atau gembelengan. Wakul limpang, nah bakul terguling, melambangkan amanah dari rakyat terjatuh akibat sikap sombong saat membawa amanah tersebut. Segane dadi sakratan, nah nasinya jatuh sehalaman, melambangkan hasil yang diperoleh menjadi berantakan dan sia-sia, tidak bisa dimakan lagi, dalam arti tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini merupakan makna dari lagu Gundul-Gundul Pacul. Dalam menyanyikan sebuah lagu, kita mengenal dengan istilah tangga nada. Nah, kita yang pertama akan mempelajari yaitu tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak adalah 1,5, 1,1, 1,5, 1,1. Tangga nada diatonis minor ini ada bermacam-macam, salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Nah, perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. Nah, dari tangga nada ini, ciri-ciri tangga nada diatonis minor biasanya sebagai berikut. Yang pertama, lagunya bersifat sedih, kemudian lagunya kurang bersemangat, dan melodi lagu biasanya diawali dengan akhiran nada La. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 3 atau Mi, dan diakhiri dengan nada 6 atau La. Jadi yang ini. Nah, di setiap akhir melodi ini biasanya diakhiri dengan nada 6 atau nada La. Nah, jadi kalau kita menemukan sebuah lagu dengan melodi yang diakhiri dengan nada 6 atau La, ini berarti lagu tersebut merupakan lagu dengan tangga nada diatonis minor.
Baiklah, cukup sekian dulu materi kita kali ini yang berhubungan dengan materi tematik untuk tema 7 kelas 6 subtema 1 pembelajaran 6. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.